Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita masih belajar perilaku rumah tangga, tapi dengan menggunakan pendekatan ordinal ya. Nah, untuk melihat pendekatan ordinal ataupun kardinal, sebelumnya kita udah belajar, nanti bisa direview lagi di materi sebelumnya ya. Kita kenal dengan pendekatan ordinal ini tak lain adalah dengan pendekatan garis anggaran maupun kurva indifferent. Materi yang akan kita bahas adalah garis anggaran, kurva indifferent, marginal rate of substitution maupun maksimisasi utilitas. Artinya nanti bagaimana konsumen akan memaksimumkan kepuasan. Garis anggaran itu merupakan ketersediaan dari sebuah anggaran dari rumah tangga ya. Jadi garis anggaran menggambarkan semua titik-titik kombinasi yang tersedia bagi rumah tangga pada tingkat pendapatan ya dan harga yang dibelinya. Garis anggaran sering juga disebut sebagai garis isokos ya, karena semua titik pada garis tersebut mengungkapkan sejumlah barang dengan pengorbanan biaya yang sama. Nah, contoh kasus misalnya kalau kita lihat pada titik ini gitu ya. Pada titik ini kita lihat yang diminta konsumen itu equilibriumnya adalah X bintang dan Y bintang gitu ya. Nah, di sini kita asumsikan pengeluaran rumah tangga seluruhnya dialokasikan untuk membeli X seharga PX dan Y seharga PY ya. Jadi bisa jadi konsumen membeli pada titik A berarti semuanya dibeli untuk Y, sedangkan bisa juga membeli pada titik B yaitu konsumen membeli seluruhnya untuk X. Nah, atau pada titik keseimbangan ini tadi ya. Kita lihat sifat-sifat garis anggaran. Titik-titik di sepanjang garis anggaran merupakan kombinasi barang yang menghabiskan seluruh anggaran rumah tangga. Nah, seperti ini tadi. Oke. Sedangkan titik di luar garis anggaran merupakan kombinasi barang yang tidak bisa dicapai oleh rumah tangga dengan anggaran yang ada. Misalnya, katakan di sini titik D, ya ini titik C gitu misalnya. Jadi titik D ini ya yang nggak bisa dibeli atau yang tidak bisa diadakan oleh rumah tangga. Kenapa? Karena anggarannya cuma sepanjang garis isokos ini. Oke. Kalau titik C tentu bisa, tapi sisa anggarannya masih ada. Nah, titik-titik di dalam garis anggaran merupakan kombinasi barang yang tidak menghabiskan anggaran rumah tangga. Nah, kita lihat kapan pergeseran garis anggaran terjadi. Nah, ini kita lihat secara spesifik nanti ada karena perubahan pendapatan nominal, ya, ada perubahan proporsional semua harga nominalnya, ada perubahan harga relatif dan pendapatan real. Harga relatif itu maksudnya harga antara X dan Y berubah gitu salah satu. Pergeseran garis anggaran yang pertama kita lihat adalah perubahan pendapatan nominal. Perubahan pendapatan nominal jika pendapatan rumah tangga turun, ya, dalam kurung di sini harga barang-barang lain tetap, garis anggaran akan bergeser ke kiri ke garis isokos 2. Nah, ini maksudnya garis isokos 2 ya warna merah. Kemudian jika income rumah tangga naik, harga barang-barang yang lain kita asumsikan tetap, maka garis anggaran bergeser ke kanan atau ke garis isokos 1 seperti yang warna hijau. Okay? Hal yang sama dengan perubahan proporsional semua harga nominal. Misalnya jika harga kedua barang meningkat 2 kali, nah, maksudnya sama ya, ceteris paribus berarti yang lain dianggap konstan, maka garis anggaran juga akan bergeser ke kiri sejajar dengan garis semula atau garis isokos 2 di sini warna merah. Jadi ini dampak ini sama dengan yang ini. Nah, bagaimana kalau jika harga kedua barang turun atau turun menjadi separuhnya, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan garis isokos. Nah, jadi ini untuk poin ini setara lagi dengan poin yang ini gitu ya. Oke. Jadi perubahan pendapatan nominal maupun perubahan proporsional secara semua harga nominal itu menyebabkan kurvanya bisa bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri tergantung dari perubahannya apakah dia naik atau turun. Pergeseran garis anggaran itu bisa disebabkan karena perubahan harga relatif. Ya. Harga kita lihat ya, harga absolut atau harga barang itu merupakan jumlah uang yang dibelanjakan untuk memperoleh satu unit dari barang itu.
Jadi kalau kita lihat harga relatif itu ialah rasio harga dari kedua barang. Jadi dia digambarkan oleh ini, PY per PX gitu ya. Itu rasionya. Perubahan harga relatif atau perubahan salah satu harga barang dengan anggapan harga lainnya tetap, atau perubahan kedua harga mutlak dengan proporsi yang berbeda akan menyebabkan atau akan mengubah kemiringan dari garis anggaran. Kalau kita lihat dia bisa berotasi gitu ya, keluar gitu, seperti ini bisa berotasi ke dalam gitu ya. Jadi tergantung dari perubahannya juga. Kemiringan garis anggaran juga akan bisa berubah apabila perubahan pendapatan real. Nah, kalau kita lihat perbedaan real dengan pendapatan nominal itu adalah di mana pendapatan nominal adalah pendapatan yang diukur dengan unit moneter per periode waktu tertentu. Ya, sedangkan kalau pendapatan real adalah merupakan daya beli dari pendapatan nominal. Maksudnya begini, misalnya ketika X berubah atau X turun harganya, itu menyebabkan pada tingkat uang kita yang sama, ya, income kita tetap, maka kita bisa membeli lebih banyak X gitu. Nah, itu yang disebut tadi pendapatan real, yaitu daya beli, ya, daya beli kita. Oke. Nah, jika I real naik, garis anggaran akan bergeser keluar atau berotasi. Begitu juga kalau jika I turun, atau maksudnya income real kita turun, maka garis anggaran berotasi ke dalam. Jadi kita lihat rotasinya seperti ini. Ini kalau kita income real turun, kalau ini income real. Asumsikan misalnya pada saat X turun, ya, kalau X turun sehingga dengan uang yang sama, maka kita bisa membeli jumlah X yang lebih banyak kan? Sehingga garis anggaran ini secara real dia akan bergeser ke keluar gitu, atau berotasi keluar. Kita lihat efek pilihan rumah tangga karena perubahan harga relatif diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi itu adalah mengukur reaksi terhadap perubahan harga relatif ketika daya beli pendapatan tetap konstan, yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Sedangkan kalau efek pendapatan adalah mengukur reaksi terhadap perubahan daya beli ketika harga relatif tetap konstan. Jadi kalau kita lihat pada kurva yang ini, ya, awalnya konsumen itu mengkonsumsi X1 dan Y bintang pada titik A gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, asumsikan misalnya di sini ya, ketika harga X turun sehingga kita membeli X lebih banyak ke sini ke titik B ya, X2 pada tingkat harga yang sama Y ya. Nah, sehingga kalau kita tarik garis sejajar atau ketarik berotasi dengan kurva indifferent yang sama ya, yang lebih besar dari ini kan KI1, ini KI2 gitu misalnya ya. Sehingga kalau kita tarik garis sejajar, kita bisa lihat efek substitusi itu antara titik A dan titik C. Nah ini, sedangkan CB merupakan efek dari pendapatan. A ke B merupakan total dari efek dari perubahan harga X tadi. Jadi ini kurva ini digambarkan karena harga relatif X turun. Bagaimana reaksi rumah tangga atau reaksi rumah tangga terhadap perubahan harga satu jenis barang? Ya, penurunan harga satu komoditi dapat membawa akibat pada rumah tangga melalui dua cara. Yang satu, ini rumah tangga cenderung tertarik membeli lebih banyak komoditi tersebut karena harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, pendapatan real rumah tangga naik. Artinya tadi ya, karena dapat membeli semua komoditi yang lebih banyak. Inilah merupakan respon dari rumah tangga ketika harga relatif salah satu komoditas itu lebih rendah atau turun. Dalam kurva indifferent kalau kita lihat ya, kurva indifferent itu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang-barang yang memberikan ya kepuasan yang sama. Contoh misalnya pada titik kasus A, B, dan C. Ini semua kepuasan konsumen adalah sama, yang berbeda titik kombinasinya saja. Ya. Ketika kita membeli barang X lebih banyak, maka kita akan bersedia mengorbankan Y. Nah, ini yang kita sebut sebagai marginal rate of substitution. Jadi
kita tidak bisa menambah X1 ke X2 tanpa mengorbankan Y. Nah, di sini kita akan kenal istilahnya marginal rate of substitution, yaitu hipotesis yang mengatakan bahwa semakin banyak X yang diinginkan, ya, yang diinginkan diperoleh, maka semakin sedikit Y dimiliki oleh rumah tangga. Ini yang saya jelaskan tadi, delta Y per delta X. Ya. Semakin banyak yang diperoleh suatu komoditi, maka komoditi lain harus rela dikorbankan, dengan tujuan untuk tetap mempertahankan pada tingkat kepuasan yang sama atau pada kurva indiferen yang sama. Kita lihat ciri-ciri dari kurva indiferen. Pertama, cembung terhadap titik nol. Cembung itu maksudnya ya ini ya kurvanya ya. Nah, ini cembung terhadap titik nolnya ini. Oke. Tidak saling berpotongan. Oke, misalnya gini. Ini kurva indiferen pertama. Ini titik A, ini titik B. Tadi kita bilang bahwasanya dia kepuasannya sama di sepanjang kurva. Kemudian ada kurva satu lagi seperti ini. Ini titik C, ini titik D. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita bilang tentu A sama dengan B kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tadi titik C ya. B lebih besar dari C. Nah, di satu sisi di sini D lebih besar dibanding A. Nah, sementara kalau kita lihat A sama dengan B, artinya di sini tidak konsisten. Makanya kurva indiferen itu tidak saling berpotongan. Nah, semakin jauh dari titik asal atau titik origin tadi, tingkat kepuasan konsumen semakin tinggi. Maksudnya begini. Nah, ini misalnya kurva indiferen 1, ini kurva indiferen 2, ini kurva indiferen 3. Nah, semakin jauh dari titik nol ini, maka kepuasannya itu lebih baik atau lebih tinggi di kurva indiferen 3, ini kurva indiferen 2, ini kurva indiferen 1. KI 3 lebih besar dari KI 2, lebih besar dari KI 1, gitu ya. Berslop negatif. Nah, ini maknanya. Oke. Nah, kita lihat ilustrasi tabel dalam kurva indiferen. Nah, ini misalnya jumlah komoditi Y yang diminta. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ya, kalau kita gambarkan dalam kurva titik-titik kombinasinya itu, nah ini kita gambarkan ke kurva ini ya. Oke. Nah, ini misalnya pada titik ini B ya, berarti X-nya 10, Y-nya 18. Nah, kira-kira di sini lah ya. Oke, ini 18. Oke, nah di sepanjang kombinasi ini kepuasan konsumen itu adalah sama. Oke. Nah, di situ kita akan mengenal nanti marginal rate of substitution lagi. Ya, artinya bahwasanya tingkat substitusi marginal yaitu merupakan komoditi tertentu yang akan rela dikorbankan konsumen untuk memperoleh satu unit tambahan komoditi yang lain. Nah, itu tadi udah kita jelaskan sebelumnya di depan ya. Oke, kemudian nilai aljabar dari MRS itu adalah selalu bernilai negatif yang tadi itu ya, delta Y per delta X gitu. Oke, ini yang disebut sebagai MRS. Nah, secara grafik tingkat substitusi marginal diperlihatkan oleh kemiringan kurva dari kiri ke kanan bawah, yaitu kurva ini atau yang bersifat downward slope ya, dari seluruh kurva indiferen. Kita kenal juga nanti apa yang disebut sebagai hipotesis marginal rate of substitution, yaitu semakin sedikit Y, misalnya kopi lah gitu ya, dan semakin banyak X, misalnya teh, yang dimiliki oleh rumah tangga, maka semakin sedikit jumlah Y yang rela dikorbankan untuk memperoleh tambahan satu unit X. Marginal rate of substitution yang semakin menurun. Jadi kalau kita bandingkan ini deltanya ya, delta masing-masing ini gini. Nah, ini kan makin lama makin turun ya. Oke, nah ini gitu ya, ini asumsikan lurus ya. Jadi makin sedikit ya. Yang pertama tadi kan delta Y-nya besar ya. Ini makin kecil, ini makin kecil, ini makin kecil, dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana kita menurunkan marginal utilitas dan keseimbangan rumah tangga? Yang pertama, misalnya kita asumsikan utilitas itu fungsi dari X dan Y gitu ya. Maka total diferensial dari fungsi tersebut adalah ini.
Ini turunan pertama terhadap X, ini turunan pertama terhadap Y. Ya. Nah, karena sepanjang kurva indifferent itu adalah kepuasannya sama, maka perubahan utilitas kita setting menjadi 0. Artinya tidak ada perubahan utilitas di sepanjang kurva itu. Maka kalau kita substitusikan, kita akan ketemu persamaannya seperti ini. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita sederhanakan, ya ini saya tulis ulang ya, berarti minus fx dx sama dengan fy dy, fx fy gitu sama dengan dy dx gitu ya, ini negatif. Oke, nah ini kan marginal utility tadi ya, itu dy dx ya, menggambarkan tingkat keinginan konsumen untuk mensubstitusikan komoditi X dan Y dalam rangka untuk tetap mempertahankan pada tingkat utilitas tertentu. Sedangkan slope negatif dari dy dx ini disebut sebagai rate of substitution atau RCS, X untuk Y. Nah, sebenarnya dalam analisis kardinal, partial derivatif fx dan fy ini sering didefinisikan sebagai marginal utilitas. Kepuasan rumah tangga yang maksimum atau keseimbangan rumah tangga dicapai pada saat kapan? Nah, ini pada titik di mana kurva indifferent menyinggung garis anggaran, yaitu pada titik ini. Ya, kalau kita lihat di kurva, nah ini ya pada titik ini. Inilah titik equilibrium rumah tangga. Ya. Kemiringan kurva indifferent sama dengan kemiringan garis anggaran. Nah, kalau di sini tadi seperti yang kita bilang tadi, ya, kita anggarannya tidak habis ya. Sedangkan kalau yang pada titik ini tidak tercapai. Jadi yang optimum itu pada titik E. Yaitu pada kondisi E-nya itu adalah X bintang dengan Y bintang. Tingkat substitusi marginal rumah tangga untuk barang-barang tersebut sama dengan harga-harga relatif dari barang-barang tersebut atau perbandingan dua harga absolut. Keseimbangan rumah tangga itu dicapai apabila garis isokos, ya saya buat isokos misalnya, isokos sama dengan kurva indifferent atau mereka bersinggungan, ya bersinggungan. Oke. Nah, maksimisasi utilitas dengan kendala anggaran, kalau pendekatan matematik, kalau kita lihat pertama ini kita bisa buat fungsinya misalnya seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan maksimumkan U, subjek U-nya adalah ini, artinya subjek U itu kendala ya. Karena bagaimanapun kita pasti memiliki kendala untuk mengkonsumsi semua barang atau jasa ya. Yaitu pada tingkat pendapatan I, di mana X adalah jumlah X dengan harga PX dan Y pada harga PY. Nah, dengan menggunakan Lagrange, nah seperti ini. Oke. Lagrange ini adalah fungsi tujuannya, ini adalah fungsi kendalanya. Dalam kendala kita menambahkan satu lambang yang kita sebut sebagai lambda. Ya, nanti kita lihat lambda ini apa artinya ya. Nah, kalau di sini lambda itu diinterpretasikan sebagai marginal utility of income. Tambahan utilitas untuk setiap rupiah terakhir yang kita keluarkan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, untuk mencari kapan kepuasan konsumen itu maksimum, ya, yaitu utilitas maksimum seperti ini. Oke. Yaitu kita pertama menggunakan first order necessary condition, syarat yang diperlukan ya. Nah, sedangkan untuk syarat cukupnya nanti kita gunakan dengan second order sufficient condition ya. Nah, pertama kita turunkan terhadap X, yaitu di sini fx. Ini kalau kita kalikan y-nya dulu ke dalam, lambdanya dulu ke dalam ya, kalikan ke dalam semua, berarti kita turunkan terhadap X, maka sisanya lambda px di sini ya. Sedangkan untuk yang kedua, turunan pertama terhadap y itu fy, ini kenapa belum bisa kita lihat angkanya, karena ini masih fungsinya implisit ya. Nah, kemudian kita kalikan lagi yang seperti tadi, kita akan ketemu lagi lambda py gitu ya. Kemudian terhadap lambda sendiri maka sisanya adalah i px py dan
PY, Y. Nah ini anggarannya tadi ya. Oke. Nah kemudian kita sederhanakan persamaan 1 dan 2 ya. Kita akan menghasilkan persamaan 4 seperti ini. Persamaan 4 ini yang kita sebut sebagai MRS tadi ya. Oke. Nah untuk syarat kedua kita bisa turunan kedua ya, berarti namanya turunan kedua terhadap X ya ini ya. Nah kalau yang dari sini kita ambil berarti turunan pertama dari ini terhadap X gitu ya, sama aja kita simbol dengan F11 misalnya. Oke, sedangkan turunan kedua lagi dari ini atau turunan pertama dari ini terhadap Y, nah ini dan F12. Kemudian turunan pertama lagi dari yang ini terhadap lambda, berarti sisanya PX ya di sini. Oke, ini kita simbol PX adalah berseragam ya. Ini PX, nggak usah P1, ini PY, ini PY ya. Nah kemudian yang ini lagi kita turunkan ini terhadap X dulu. Nah ini terhadap X kita dapat F21, kemudian terhadap Y kita dapat F22, kemudian terhadap P nya terhadap lambda ya kita dapat PY, sisanya PY ya, karena lambdanya ini kan kita dapat PY. Kemudian yang terakhir yang ini lagi ya, turunan kedua Lagrange terhadap apa namanya dx, d lambda dx, atau turunan pertama dari persamaan inilah ya. Ini sama aja, berarti lambdanya tidak ada dx itu yang ini ya, berarti sisanya adalah minus px, ini sama nanti ya. Oke, gitu juga untuk dy ya, sisanya adalah minus py. Nah di sini ini juga sama ya. Kemudian yang terakhir terhadap lambdanya sendiri di dalam unsur ini sudah nggak ada ya, berarti nilainya adalah 0. Kemudian kita susun dalam bentuk matriks ini seperti ini, kita cari determinannya. Untuk menjamin dia maksimum berarti dia kita pastikan harus lebih besar dari 0. Oke, nanti kita lihat contoh kasusnya. Nah Lagrange multiplier diinterpretasikan sebagai marginal utility of income. Nah satu, kita harus lihat bahwasanya karena marginal utility commodity diasumsikan positif, maka marginal utility of income ya juga akan positif. Oke. Nah, ini contoh kasusnya. Asumsikan misalnya kita tahu fungsinya seperti ini. Ya. Jadi memang di mana harga X adalah 2 dan harga Y adalah 5. Sementara pendapatan konsumen sebesar 100. Berarti tuliskanlah kombinasi penggunaan X dan Y agar kepuasan konsumen maksimum. Berarti kita buat maksimum kuan U subjek to-nya ini. Oke. Kemudian Lagrange-nya kita buat seperti ini. Nah, ini sudah ada angkanya ya. Nah, berarti kalau kita turunkan turunan pertamanya atau syarat pertamanya tadi adalah first order necessary condition terhadap, kita turunkan D Lagrange terhadap dx gitu ya, itu kita peroleh y ya. Kenapa? Ini kena unsur x ya, jadi kita peroleh di sini y. Oke, kemudian ini karena kita kalikan semua ke dalam dulu, distribusikan lambda ini ke dalam, maka kita turunkan terhadap x, maka sisanya 2 lambda sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0 ya, ditambah. Kemudian kita turunkan lagi terhadap y, maka kita peroleh di sini x dan lambda 5 seperti ini. Kemudian kita turunkan lagi terhadap, ini bukan Lagrange ya, tapi lambda ya. Oke, maka kita peroleh 100 minus 2x minus 5y. Kita sederhanakan persamaan 1, maka kita peroleh fungsinya seperti ini. Nah inilah yang kita tadi kenal apa? MRS, ini jangan lupa ya, 2/5x. Oke, persamaan 4 kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, berarti yang ini ke sini ya, kita sederhanakan. Nah, ini y-nya kita ganti, kita peroleh x-nya sama dengan 25.
Kemudian kita substitusikan lagi nilai X ke persamaan 4, ya. Ini kita substitusikan, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 10. Sehingga keseimbangan rumah tangga adalah E sama dengan 25 dan 10. Oke. Nah, untuk menjamin ini, memastikan bahwasanya ini adalah maksimum, berarti kita cari tadi apa? Determinan dari matriks ini harus lebih besar dari 0. Oke, kita coba. Kita turunkan. Ya, yang pertama F11 tadi. Berarti dx kuadrat, ya. Dx kuadrat berarti kalau ini yang kita turunan kedua gitu, yang ini. Oke, atau tadi saya bilang turunan pertama dari persamaan 1. Nah, ini sama aja. Oke, turunan pertama dari persamaan 1 kan nggak ada unsur X, ya. Berarti di sini 0. Gitu, ya. Oke, untuk kemudian yang ini. Oke, dari persamaan ini lagi untuk dy. Y-nya ada 1. Berarti kita tulis 1. Nah, kemudian dari persamaan ini lagi untuk yang ini. Lambda berarti minus 2. Nah, ini tadi yang minus P tadi tuh. Ya. Price maksudnya, ya. Nah, ini kan sama dengan yang ini. Kalau di Euler theorem biasanya bisa kita buktikan itu, ya. Dimana F12 sama dengan F21 gitu, ya. Atau F31 sama dengan F13. Oke. Nah, kemudian yang untuk yang ini kita ambil lagi persamaan yang ini. Oke, nih. Oke, kita lihat di sini. Ini terhadap dx. Nah, ini unsur x-nya ada minus 1 ya. Ini 1. Kemudian y dy terhadap y, ya. Y-nya nggak ada, berarti 0. Kemudian terhadap lambda. Ini terhadap lambda berarti minus 5. Begitu juga untuk yang ketiga ini. Oke, nah ini pertama kita lihat terhadap dx. Ya. X-nya ada 2, berarti di sini minus 2. Nah, ini. Kemudian terhadap y. Ini minus 5. Ini minus 5 ya, bukan minus 2. Ya. Minus 5. Oke. Kemudian terhadap lambdanya sendiri. Lambdanya udah nggak ada unsurnya ya, berarti 0. Oke. Kita susun itu dalam bentuk matriks, berarti 0, 1, minus 2, 0, 1, minus 2, 1, 0, minus 5, 1, 0, minus 5, kemudian minus 2, minus 5, dan 0, minus 2, minus 5, dan 0. Oke, kita susun determinannya tadi seperti ini, maka kita dapat determinannya itu lebih besar dari 0. Ini menunjukkan bahwasannya rumah tangga dengan kombinasi 25 dan 10, dia mencapai maksimum utilitas. Itu kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini, atau kita tulis jadi 25, 10, 10. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bereaksi rumah tangga terhadap perubahan pendapatan. Bagaimana kita menurunkan kurva permintaan rumah tangga. Kita lihat dulu garis konsumsi ini, ya. Ini merupakan garis konsumsi yang menunjukkan bagaimana pembelian rumah tangga bereaksi terhadap perubahan pendapatan, sementara harga relatifnya konstan. Ya. Sedangkan garis konsumsi harga menggambarkan bagaimana pembelian rumah tangga bereaksi terhadap perubahan harga pada satu barang dengan pendapatan nominal dan harga barang lain tetap konstan. Nah, ini asumsikan misalnya kombinasinya di sini. Ya, kalau tadi kita lihat ini adalah garis konsumsi. Ya. Kalau kita turunkan dalam bentuk kurva, ini titik A, B, C gitu ya. Ini A, B, C. Nah, kalau kita tarik garisnya akan membentuk kurva permintaan untuk X. Ya. Jadi ini adalah kurva permintaan untuk X karena dianggap X-nya di sini yang mengalami perubahan dengan harga-harga tertentu. Oke, jadi ini dia pendekatan yang kita sebut tadi kurva indifferent. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.